Nah, selamat kepada Mills udah merilis sepatu bola. Pasar sepatu bola jadi sangat menarik sekarang karena udah banyak banget. Ada Specs sebagai kakak tertua, ada Ortus, ada Kalsi, juga ada Mills sekarang. Selamat datang di Top Score. Mau cari sepatu apa? Oke Top, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Imam Haidar Ziki di channel Top Score TV. Masih dalam suasana perayaan juara Liverpool, tapi gue nggak pakai baju Liverpool karena gue mau mereview sepatunya Mills. Baju yang gue pakai asalnya kota Liverpool juga, Tranmere Rovers nama klubnya. Nah, kali ini gue akan nge-review sepatu sepak bola paling baru dari Mills. Jadi ini adalah sepatu sepak bola pertama nih. Nah, gue pengen flashback sedikit nih sama lo semua Tops, bahwa gue inget banget dulu ya, brand-brand itu awal-awal di review sama Top Score TV itu pas dulu tuh ada Ortus ya. Ortus tuh awal-awal ada Forte Helios tuh gue yang review. Gue inget banget tuh sepatu bolanya. Terus pernah juga banyak ya, kayak Zetro, kayak misalkan Sespo juga gue inget-inget ya. Jadi sebenarnya banyak juga brand-brand yang gue sebagai yang pernah nge-review gitu ya. Jadi gue mengikuti nih prosesnya dari mulai produknya biasa-biasa aja, lama-lama bagus banget, lama-lama kebagusan, lama-lama luar biasa bagus, dan lain-lain gitu ya. Nah sekarang gue kebagian nge-review sepatu bola pertamanya Mills. Nah, untuk sepatu bola pertamanya Mills ini menurut gue impresinya agak unik ya. Impresinya agak unik karena ada positifnya ya, jelas ada catatannya juga dari pengamatan gue. Meskipun sebenarnya kalau dari orang toko ya, sebagai pemilik toko ya, gue suka banget gue jualan yang begini-gini aja. Pertama, produknya murah, kedua laku BGT gitu, laku banget gitu ya. Dan ini mudah-mudahan bisa jadi kabar baik. Jangan produk pertamanya doang yang laku, tapi produk-produk berikutnya juga laku. Nah, sekarang gue review sepatunya adalah Mills Troya. Ini dia sepatunya. Nah, yang gue pegang pertama ini warnanya adalah magenta. Warna magenta, dan gue akan mereview sepatu ini secara mendasar. Yang pertama, kita bagi 3 komponen ya untuk di sepatu bola ya. Ada upper, ada outsole, dan ada insole. Dari upper, sebenarnya ini uppernya full sintetis dan hanya ditiban grafis saja. Adapun grafisnya itu adalah grafis, gue nggak tahu ya bentuknya ya, mungkin bisa dibilang abstrak ya, tapi simetris antara kanan dan kiri. Jadi kalau misalkan lo lihat dari luar, dari sisi medial dan dari sisi lateral, dari sisi luar dan dari sisi dalam, kelihatannya manis. Jadi menurut gue ini sepatu yang cukup representatif buat lo pakai di lapangan. Jadi karena kanan kirinya kelihatannya simetris. Itu yang pertama. Yang kedua, lo harus tahu juga bahwa logonya Mills jadinya kayak begini nih Tops. Jadi kalau misalnya lo lihat di baju gue nih, dia ngambil topeng Spartannya yang di sebelah kiri, dan itu disematkan dalam sepatunya Mills. Nah, banyak orang yang mengira ini mirip-mirip sama Piero ya, mirip-mirip sama Piero. Coba sini gue ambil deh Piero biar kelihatan. Nah, ini ya, banyak yang bilang ini mirip sama Piero, tapi kalau misalnya lo perhatiin sebenarnya enggak. Terus banyak yang bilang ini mirip sama Adidas. Ya mungkin kalau stripe-nya mungkin iya, tapi kalau misalkan Adidas kan stripe-nya 3. Jadi ini menurut gue identitas yang nanti akan terus-menerus dipakai sama Mills untuk di sepatunya. Nah, kalau kita balik lagi ke Troya, jadi grafis logonya hanya ada di luar. Di dalam sama dia cuma dikasih aksen, atau nih kalau bahasa desainnya apaan ya? Oh, outline-nya doang ya, atau apa nih? Jadi bagian luarnya doang, outline-nya doang. Nah, kalau di sini full dia dua stripe kayak gitu ya. Nah, selanjutnya yang gue suka dari sepatu bola Mills itu sebenarnya, jadi gini Tops, lu untuk bisa dapetin sepatu dengan looks yang bagus dan untuk bisa dapetin sepatu dengan kenyamanan yang bagus, lu harus punya laste yang bagus. Ya, jadi ini gue kasih teknikal sedikit ya. Jadi kalau gue lihat dari sepatu ini, sebenarnya dari kerucutnya gini, ini lastenya bagus kalau menurut gue. Dan ini kelihatan banget bahwa lastenya itu memang sesuai dengan jadi dia lastenya pasti cocok buat kaki lebar nih, yang buat yang nanya. Gue pakai, meskipun gue cuma ngetes doang ya, gue pakai. Dan si lastenya ini juga bentuknya shape-nya bagus. Jadi selain untuk lebar nih, shape-nya bagus. Karena kan ada sepatu bola yang begini tapi gembul depannya. Nah, itu biasanya lastenya kurang mantep. Nah, ini kalau gue rasa lastenya udah oke. Nah, yang berikutnya, lu juga harus lihat bahwa kalau lu lihat sepatu di bagian tumitnya sini ya, lu harus lihat sisi belakang sini nih. Nah, sisi belakangnya kayaknya kalau gue lihat kayaknya inspired by Mizuno deh. Jadi kelihatan belakangnya tuh kayak
kalau lu perhatiin ya, Mizuno tuh belakangnya sini ada kayak semacam material yang udah nggak ada udah nggak ada counternya lagi di belakang sini, jadi udah nggak kaku. Tapi ini sifatnya begini nih, tuh, dia lebih elastis. Bagian tumit, bagian belakang. Kayak gitu, Tops. Adapun insole-nya, sebenarnya insole-nya seperti sepatu running Mills yang lain. Jadi apa namanya? Kita lihat ya. Dia insole-nya udah pakai cup gitu kok. Tuh. Ya insole-nya cukup bagus lah ya untuk harga sepatu 349-an. Nah, sekarang kita masuk ke outsole. Banyak banget yang mention gua apa namanya, Bang Imam, outsole-nya kayak Puma Future. Kayak Puma lah intinya gitu ya. Nah, kalau gua lihat sebenarnya ini kayaknya sih memang inspired by lah ya. Kalau gue lihat memang karena si Mills ini belum menemukan apa namanya outsole yang pakem, sehingga kelihatannya outsole-nya tuh masih mirip-mirip sama Puma Ultra. Puma Ultra atau Puma Future, kayak Puma Ultra deh. Nah, tapi yang gue suka dari sepatu ini adalah sepatu ini dikasih supaya tidak sebenarnya inspired by ya, gak melek-melek punyanya si Puma juga. Tapi yang gue suka sebenarnya dia kasih aksen transparan. Jadi untuk sepatu pertama kali baru rilis ditiban transparan, lalu di bawahnya, di bagian bawahnya itu ditiban spray, warnanya aksennya sama kayak bagian upper. Ini menurut gue jadi manis banget, dan ada logo Mills-nya di bawah di tumit sini. Jadi kayak gue sih nggak menemukan signifikansi ya atau kemiripan yang sangat signifikan gitu antara outsole ini. Tapi mungkin kalau dilihat bentuknya mirip mungkin iya, tapi kalau dibilang sama kayaknya tidak. Kayak gitu, Taps. Jadi silakan lo yang bermain dengan anggapan lo lah. Tapi kalau pendapat gue seperti demikian. Nah, ini juga berlaku di warna-warna lain. Ini warna magenta. Ini ada logo Mills-nya di bagian tumitnya sini. Dan ini menurut gue menambah kesan manis gitu. Jadi kayak mewah banget gitu. Untuk harga sepatu 349 doang dan diskon jadi 310 kalau nggak salah. Selanjutnya ada warna lain. Nah, selain itu gue lupa mention ya. Jadi di lidah sepatunya Mills ini, dia ada belahan. Nih, kayak gini nih, dia ada belahan gitu. Jadi nah, belahan ini fungsinya untuk ruas kaki lu di bagian depan akan terbelah sama lidah sepatu ini. Jadi ruas kaki lu kan di kaki kita tuh ada ruas ya, di sebelah depan ya. Di sebelah depan ada ruas gitu. Itu mungkin itu ligamen ya, atau gue nggak tahu namanya apa. Jadi ketika lu pakai sepatu, kaki lu itu kan kalau misalkan lidah sepatunya itu rata aja, nggak ada belahan kayak gini, dia akan naik. Nah, kalau ini karena ada belahan, jadi dia akan membelah. Jadi otomatis kaki lo akan terasa lebih nyaman pada saat menggunakan sepatu Mills dengan upper lidah sepatu yang udah disesuaikan. Nah, balik lagi ke outsole, nih lihat. Ya, full transparan putih, ditiban spray di dalam. Ada logo Mills. Manis banget menurut gua. Dan ini banyak yang ngecengin karena warnanya mirip sama salah satu ormas lah ya. Tapi gue paling suka warna ini by the way, karena menurut gue gahar gitu warnanya. Nah, ini warna kedua. Yang ketiga, nah ini yang paling cepat sold out, warnanya all white. Selalu warna putih itu selalu jadi favorit, meskipun nyucinya paling ribet ya. Tapi kalau misalkan sepatu dengan bahan sintetis, lu nggak usah khawatir nyucinya ribet, karena lu cukup pakai kain basah pas abis main bola. Jadi jangan tunggu nempel dulu. Tops, kalau misalkan lu pakai sepatu dengan upper sintetis, kena kotoran pas main bola, langsung lu lap. Biasanya gue pakai baju keringet gue lap. Kayak gitu. Nah, ini yang putihnya, sininya emas, stripe-nya, terus juga outsole-nya full putih, di spray abu-abu. Jadi kelihatan tone on tone-nya tuh manis banget. Nah, gimana Tops? Harga sepatu ini hanya 349.000 dan di Top Score cuma 310 ribuan kalau nggak salah. Ada di belakang gue, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Sekian aja review Mills Troya namanya, Mills Troya FG. Ada juga in-nya, tapi in-nya itu sepatu futsalnya belum rilis sekarang. Jadi nanti mungkin lu pantengin aja Instagram Top Score Sport. Nanti pada saat masuk lu bisa langsung sikat untuk in-nya. Nah, selamat kepada Mills udah merilis sepatu bola. Pasar sepatu bola jadi sangat menarik sekarang karena udah banyak banget. Ada Speck sebagai kakak tertua, ada Ortus, ada Calci, juga ada Mills sekarang. Juga masih banyak sebenarnya brand-brand lokal lain, ada Sespo, ada Zetro. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi kabar baik buat lo semua. Kalau ada brand masing-masing berlomba berinovasi, yang menang adalah orang ketiga. Orang ketiga tuh kita semua. Gue sebagai pemilik toko, lo sebagai pembeli, jadi banyak opsinya dan jadi banyak variasinya. Gue sebagai reviewer juga jadi banyak karena kontennya jadi banyak. Karena nggak bingung mau nge-review sepatu apa. Itu aja Tops, terima kasih, sehat selalu, mudah-mudahan lu bisa semua, ini awal bulan, dan langsung aja sikat, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.